Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam qalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 231 baris kelima. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu, bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul awwabina ka sholati bainal isya'aini wal awwabu huwa ruju' ila Allah fi awqatil ghaflati. Artinya wasolatul awabina, dan sholat al awabin itu kasolati bainal isya'aini, ialah seperti sholat di antara maghrib dan isya. Isya'aini itu antara dua isya, ya maghrib sama isya, dua malam, waktu sholat malam. Antara maghrib dan isya itu isya'aini, istisna ya, bukan aina ya. Kalau isya'ina itu malah jamak. Ini musana menunjukkan dua. Isya'a aini apa aina? Isya'a aini. Ya, kiai diprotes. Bukan diprotes, ini tulisannya di sini pakai. Ya. Kita kan tidak tahu. Iya. Oke. Udah paham ya? Udah paham? Belum. Tadi bilang belum. Jadi musonif malam hari ini mengajak diskusi kepada kita. Musonif itu penyusun kitab. Qala musonifu hadzal kitab berarti telah berkata yang menyusun kitab ini. Nah, ya, siapa yang menyusun kitab ini? Syekhul Imam Barokatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmatinya dan meridhoi kepadanya, wa nafa'ana Allahu bihim, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan beliau. Amin. Wa bi ulumihi, dan dengan berkat ilmu beliau. Fiddaroini, di dalam dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang nyusun Habib. Ya rembes-rembes gini ngajinya kitab Oh iya. Bukan Habib Icik ya. Ini Sohibul Rotib. Jadi kalau Bapak dengar Rotibul Haddad, nah yang punya Rotibul Haddad itu penyusun kitab Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imani. Beliau termasuk waliun min auliyaillah, seorang wali dari wali-walinya Allah yang berasal dari Hadramaut. Oke bro? Oke bosku. Keren ngajinya kan? Keren ngajinya kan? Iya, jadi begitu. Nah, beliau juga termasuk salah seorang mursyid dari Thariqah Alawiyin. Alawi, dari para Alawiyin, para Habib itu Alawiyin namanya. Kita juga bagian dari beliau. Sama, karena Syekh Abdul Qadir itu juga Alawi. Karena keturunan Sayyidina Hasan. Bapaknya dari Sayyidina Hasan, ibunya beliau dari Sayyidina Husain.
Hasan wal Husain dua-duanya putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu di samping sepupu juga menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap bro. Mantap. Oke bosku. Dah ya. Jadi penyusun kitab musonef mengatakan wa sholatul awabina kasolati bainal isa'aini. Dan sholat al-awabin itu ialah seperti sholat di antara maghrib dan isya. Artinya sama sholatnya kayak maghrib dan isya. Apa yang sholat yang ada di antara maghrib dan isya? Sholat apa? Sholat apa? Sholat apa? Rawatib. Kalau sholat-sholat sunnah yang mengirimi sholat wajib disebut sholat rawatib. Sholat rawatib apa yang ada di antara maghrib dan isya? Maghrib. Qobliyah, ba'diyah. Maghrib ba'diyah kan? Ba'diyah maghrib dan qobliyah isya. 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kayak gitu. Sholat awabin itu cara sholatnya sama. Cuman sholat awabin dilakukan sebanyak 6 rakaat. Oke bro? Oke bosku. Jadi kalau habis maghrib kok sholat awabin, ba'diyah maghrib 2 rakaat, awabin 6 rakaat, jadi berapa? 8 ditambah qobliyah isya 2 rakaat berapa? 10. Mantap. Langsung nyambung ke isya udah. Nah iya. Orang waktunya juga tinggal sebentar, mau ngapain, nonton TV juga tanggung lagi rame-ramenya dari isya. Oke bro. Oke bosku. Jadi nggak cuma sholat tapi juga silat. Silat. Ada sholat, ada silat, ada siang, ada saum. Kalau mau sholat ya kayak gitu, tapi kalau mau silat ya Nyambung. Kalau sholat ya, nah itu ya. Kalau silat, nah itu ya kan. Nyambungan yang Kalau silat. sholat, Allah Akbar. Kalau silat, Allah. Nah, gitu. Nyambungan yang silat mbak. Ya nyambung. Kita baru sholat. Ya. Ingat boy. Jadi tahu sholat. Jadi ini kita bahas sholat awabin. Alhamdulillah. Apaan? Awabin. Awabin. Ya kenapa awabin? Banyak kan? Kita biasa ngamal kapan? Al-Mu'tab. Belum. Al-Mu'tab. Iya, martabak. Yang martabak mesti awabin. Awabin. Iya, udah nggak asing lah. Nggak asing ya. Enak, kita udah ngamalin ilmunya sekarang dapat, tambah Mantap. apanya? Mantap. Awabinnya. Kalau kemarin-kemarin baru ngamalin, sekarang ada ilmunya, wah tambah mereka. Jangan kalau martabak doang, tiap hari nggak apa-apa, seminggu kali. Gitu. Siap. Nah, terus awabin terus. Le. Jangan. Apa sih maksudnya awabin itu? Apa awabin itu? Kembali. Loh ya. Apa awabin? Misalkan kan udah sholat awabin nggak ada rumah apa? Apaan awabin mbak? Sunan. Kita salah. Ya, Salah. sunan. Kita salah lagi mbak. Jangan. Awabin itu wal awabu huwa ruju'u ilallahi fi awqatil ghaflati. Wal awabu dan makna al awab huwa ruju'u ilallah ialah kembali kepada Allah fi awqatil ghaflati pada waktu-waktu lalai. Jadi awabin itu orang yang kembali kepada Allah di saat-saat orang lalai, di saat orang goflah, lengah. Itu awabin itu. Kenapa dikatakan demikian?
Wa hadanil waqtani akni waqta sholati duha wa ma bainal isyain. Ya. Jadi awab itu ialah orang kembali kepada Allah pada waktu-waktu lalai, waqtul ghaflah. Wa hadanil waqtani dan dua waktu ini akni waqta sholati duha wa ma bainal isyaini min awqatil ghaflati. Yaitu waktu sholat duha dan waktu antara maghrib dan isya. Itu min awqatil ghaflah, termasuk dari waktu lalai. Waktu lalai itu waktu antara maghrib dan isya. Waktu lalai yang lagi namanya waktu duha. Waktu duha itu waktu lalai. Waktu duha itu kan jam 7 ke atas. Itu orang sedang lalainya apa sedang ingetnya? Sedang lalai, boro-boro keingetan Gusti Allah. Yang ada juga pora-pora, umbah-umbah ngadusi bocah, ngeterke sekolah, belanja olah-olah. Itu waktu duha sampai awan. Waktu lalai itu. Nah, waktu antara maghrib dan isya juga waktu lalai. Karena maghrib itu kalau orang yang ke pasar baru pulang dari pasar, yang ngantor baru pulang dari kantor, sing angon baru pulang dari kebun angon, yang macul pulang macul, lalai. Itu ditambah orang umumnya pulang kantor, pulang nyambut gawe, pulang apa itu sibuk ngurusan panganan. Ya saya ibu-ibu nih ya bapak ya ribut urusan mangan, urusan ngopi, urusan macam-macam. Nah itu waktu lalai. Nah, dua waktu itulah yang dimaksud waktu lalai. Yang pertama namanya waktu duha. Amal awwalu balik bali nasibihi alal ma'asi wal makasibi dunyawiyati. Adapun waktu yang pertama yaitu waktu duha. Waktu duha waktu yang pertama, waktu lalai yang pertama duha. Kenapa dikatakan waktu lalai? Balik babin nasibihi alal ma'ayisi wal makasibi dunya. Karena menekuninya orang-orang pada waktu itu kepada berbagai kehidupan. Orang lagi sibuk masalah kehidupan. Yang jualan siap-siap mangkat jualan, ya kan? Pagi-pagi jam 7 ya arep mangkat akine urung dicas, ngecas aki sik. Sambil ngecas aki bane kok kempes, ngumpuk ban dhisik. Nah, habis ngumpuk ban dhisik kok embere bolong, embere dhisik. Tambal kan jual. Aya kan? Nyuci apa nih? Sawi, ini tukang sawi ya kan, godok mie ya gitu. Lagi sibuk-sibuknya waktu itu, ya. Jadi sibuknya manusia pada waktu itu alal ma'arisi pada berbagai urusan kehidupan. Wal makasibi dan berbagai perusahaan, yang punya perusahaan siap-siap. Ya, pagi-pagi sepatunya rong disemir, nyemir sepatu, mandi siap-siap, ya kan, mangkat ke kantor, sibuk di kantor, itu, ya, yang jualan sosis bakar ya nyiapin kompor, Belum, Pak. Gas. Belum, Pak. Siang bolong. Jadi pokoknya usaha-usaha aduniawiyati kehidupan duniawi, urusan dunia pokoknya waktu lalai itu. Dunia itu melalekan. Makanya latul hikum amwalukum wa auladukum ila dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian karena harta-harta dan anak-anak kalian di dunia ini, jangan sampai melalaikan kalian dari zikir kepada la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Makanya orang yang sholat awabin itu
sholatnya orang yang kembali kepada Allah di saat orang pada lalai, dia kembali kepada Allah. Hebat gak? Hebat gak? Di saat umumnya orang lalai, dia malah ingat Allah. Waktu antara maghrib dan isya. Di saat orang lalai, umumnya sibuk urusan keduniawiaan, dia justru ingat sama. Biasanya maghrib pengen buru-buru gendang kampung karena Pak urusan belum selesai, bapaknya anak-anak belum bikinin kopi, belum disiapin mangan, uang sibuk sana sini. Gitu kan? Tapi dia malah ingat Allah, bisa melakukan sholat duha, bisa melakukan sholat awabin. Hebat betul itu. Orang pilihan tenang. Itu yang pertama. Waktu duha, waktu lalai itu karena apa? Sibuknya manusia dalam urusan Wa amasani. Dan adapun waktu yang kedua, falistigholinasi fihi ruju'a ilal manazili, karena sibuknya orang-orang pada waktu itu kembali ke rumah-rumahnya. Yang ngantor mulai sibuk pulang ke rumah, di jalanan macet sampai rumah udah maghrib, udah nggak kepikir apa-apa. Ya kan? Yang dagang dari pasar lagi saatnya pulang. Watana wulil atimati, dan sibuk lagi ngurusin makan. Biasanya ibu-ibunya lawen teh dinten anake mau ceplone telur sik wae piye, sambel kecap ae yo. Ayo sambel bawang ora apa-apa. Mulai sibuk urusan pangan. Nah, iya, bagiannya departemen perbankan. Kalau di saat-saat seperti itu kok orang bisa tidak lalai, dinyatakan faman roja ilallahi, maka barang siapa yang kembali kepada Allah pada waktu-waktu itu, wastai qadzoli taatihi, dan bangun untuk taat kepadanya, fi hadil auqati, pada waktu-waktu lalai itu. Apa jadinya? Karena indahu bimakanin, maka daya di sisi Allah mempunyai kedudukan yang mulia. Di sisi Allah memiliki kedudukan yang dimuliakan oleh zat yang maha Asik gak? Asik gak? Wah, tapi itu orang pilihan. Makanya urusan sama Allah itu paling enak urusan itu sama nggak ruwet, tapi nek urusan karo wong pinter ruwet. Kita ini ruwet karena berurusan sama orang-orang pinter. Urusan sama Allah itu beres. Allah itu baik banget. Hanya dengan 2 waktu itu diberikan makom, makan kedudukan yang mulia di sisinya. Hanya dengan memakamkan 2 waktu auqatil ghaflah, 2 waktu lalai. Sholat duha sama sholat awabin, antara maghrib dan isya. Duha antara terbit matahari sampai matahari tergelincir, waktu duha. Di saat-saat itu kedudukan yang mulia di sisi beres gak sama Allah itu? Sama Allah itu enak banget sama Allah itu. Makanya lah, jangan kau gantungkan kolbumu kecuali hanya kepada Allah. Sembahlah Allah, jangan nyembah makhluk, jangan nyembah rahib, ojo nyembah kiai, ya, ojo nyembah malaikat. Sembahlah Allah. Sepinter-pinternya manusia makhluk. Betul? Makhluk itu ya makhluk. Makhluk itu menjadi makhluk yang mulia selama dia masih bisa menjaga akhlak. Makhluk itu kata asal dari akhlak. Makhluk pun kembali pada fitrahnya, gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Udah jangan bergantung kepada manusia, sehebat apapun dia. Yang maha agung Allah. Yang maha agung Allah. Ada yang lebih agung dari Allah? Enggak ada. Enggak ada. Cintai Allah Rasul sepenuhnya. Cintai selainnya itu secukupnya. Jangan lebay. Tahu lebay? Nanti keliru.
gantungkan cinta kita hanya kepada Allah dan Rasul. Untuk yang lainnya kita cukup dengan menebarkan kasih. Sayang. Itulah ajaran Islam, rahmatan lil. Enak nggak kira-kira kalau kita begitu? Ya enak, sama Allah aja. Urusan sama Allah itu enak. Manfaatkan 2 waktu yang membuat orang lalai. Di saat orang lalai kita tidak lalai ingat Allah, dimiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Amal begitu beres. Loh, kalau orang pintar macam-macam, gue mau sering ngomongin wong, ini sering ngene wong, gue malah amalnya. Nah itu ya kalau wong pin sama Allah enggak. Sama Allah itu asal amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah. Betul enggak? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang itu yang beriman, wa amilus sholihat, dia beramal soleh, perilakunya baik, akhlaknya bagus. Ulaika ashabul jannah, mereka itu loh penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di surga selama-lamanya. Firman siapa? Yang janji siapa? Allah pernah bohong? Terus model gini nggak masuk surga? Masuk. Iya. Allah masuk pasti. Ada yang begini nggak beriman? Ada yang bilang begini ini bukan amal soleh. Terus kalau udah aman wa amilus sholihat ini nggak pantas masuk surga. Loh, kalau orang yang begini nggak masuk surga, terus yang pantas masuk surga siapa? Emang Allah pernah bohong? Pak Warto yakin karena Allah yang janji. Kalau sampean yang janji, menungso jadi menungso belas. Orang bukti ini orang usah percaya yang menungso. Tapi kalau Allah ya yakin. Saya yakin loh, Allah yang berfirman kok. Loh, kalau sampean begini kan karena ada iman. Apa yang ini enggak amal soleh, wong ini perintah Allah dan perintah Rasul, dan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat pengikut Rasulullah juga begini. Loh, kalau kayak begini enggak masuk surga, terus sing arep mlebu swarga sing model piye, Bro? Gendeng kok. Urusan surga, urusan siapa, kan urusan Allah. Sama Allah itu urusan datang, enggak ruwet. Anggere urusan karo menungso, apa meneh menungsone pinter. Ruwet. Angel wis Angel. Sing gak ruwet sapa? Manusia. Angel wis. Orang kok begere kaya dunya kaya ora genah. Ini kan penak ngene iki. Ngajinya enak apa enggak? Penak apa enggak? Mantap. Coba sesuk sing khotbah sapa? Ruwet. Kang Idris cepet rampung. Allah karim. Betul, coba lah kita merenung ya. Makanya kalau ngaji itu dari dulu juga saya bilang siapkan wadahnya. Ngaji itu wadahnya hati dan pikiran kita. Hatinya kudu bersih, pikirannya kudu jernih. Baru ilmu itu memancar. Ilmu itu al ilmu nurun. Al ilmu nurun, walaupun bayaran tuh turun. Bayaran naik kalau bayaran turun. Al ilmu turun, bayaran Turun. mudah. Kena omni lu Nggak bisa bayar. kena omni. Ilmu itu cahaya. Siapkan wadah, tapi kalau hatinya sudah kotor, pikirannya udah ngeres, wes yang keluar itu mesti saya ngeres. Mulut ini bagaikan teko. Teko itu yang keluar sesuai dengan isinya. Kalau isinya kopi, keluarnya kopi. Kalau isinya air comberan, keluarnya Comberan. kayak itu mulut comberan. Betul enggak? Oke. Nggih.
Oke bro. Oke Bos Q. Kayaknya paham kayaknya. Paham jadi jarang. Enak. Ya kan Allah tuh enak belum coba dah. Ada enggak ruwet innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu janji Allah. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir, enggak mau iman kepada Allah, enggak mau iman kepada hari akhirat, enggak mau beramal soleh, malah wa kadzabu bi ayatina, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Udah kufur.